Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel sederhana saya ini. Selamat menonton guys. Selamat sore semua, balik lagi di sini Febri Vlogger, dan di video kali ini saya tuh bakal buat sebuah video lagi yang membahas tentang kura-kura darat ya. Nah, kali ini tuh aku pengen berikan makan di sore hari yang cerah ini. Ini adalah bunga sepatu ya, akan saya berikan ke baby sulcata saya ini. Nah, jadi untuk kura-kura darat tuh ternyata doyan juga untuk makan bunga sepatu sih katanya gitu ya, dengar-dengar. Nah, jadi ini saya pengen coba langsung apakah benar atau tidak ya. Jadi buat kalian tuh yang punya kura-kura darat seperti sulcata, aldabra, cherry heart maupun Indian star, dan juga apa lagi ya kura-kura darat ya, leopard, itu kalian bisa berikan bunga sepatu ini teman-teman. Kemungkinan besar mereka tuh bakal suka dengan bunga yang ini ya, bunga sepatu. Ini kebetulan juga tumbuh di sekitar rumah, jadi sangat mudah untuk mendapatkannya. Kita langsung saja mungkin gunting ya, gunting kecil-kecil di sini. Nah, ini dia, kita lihat reaksi awalnya teman-teman. Nah, kita coba gunting kecil-kecil di sini untuk bunga sepatunya. Kita lihat reaksi awal dari baby sulcata saya ini ya, apakah akan makan atau tidak. Langsung dimakan ya sama baby sulcatanya. Oh ya, ini untuk namanya ini adalah si Torto teman-teman, si Torto ya. Saya ngambil namanya tuh dari tortoise. Saya singkat menjadi Torto saja untuk nama baby sulcata saya ini. Ini doyan makan ya, dan sehat juga. Kemarin sudah saya cek untuk bagian hidungnya, itu tidak ada flu atau pilek. Di musim hujan yang seperti ini tuh saya rada khawatir ya, karena takutnya tuh baby sulcatanya tuh pilek. Dan untuk menjemur baby sulcata sendiri saat musim hujan tuh saya tidak lama-lamain, hanya sebentar saja. Sekitar 3 menit sampai 5 menit sudah cukup ya kalau musim hujan. Kecuali saat terik matahari itu baru saya jemur itu sekitar 5 sampai 15 menit ya, sudah cukup. Nah, ternyata kura-kura darat tuh doyan juga ya untuk makan bunga sepatu. Dan dengar-dengar juga sih untuk kura-kura darat ini juga doyan untuk makan daun bunga sepatu ya, daunnya juga doyan. Nanti saya akan coba berikan juga di video yang lain untuk daunnya.
Ini benar-benar lahap ya sampai habis untuk bunga sepatunya. Saya akan coba gunting lagi untuk bunga sepatunya di sini. Kita sebarkan ke bagian sisi ya, supaya kura-kura sulcatanya tuh jalan. Oh iya, ada yang perlu teman-teman ketahui nih. Kalau ternyata kalau sulcata itu terkena cahaya tuh atau yang anget-anget gitu ya, cahaya matahari, itu pergerakannya bakalan aktif teman-teman. Tapi saat malam hari kalau tidak terkena cahaya atau dalam kondisi gelap, itu pergerakannya bakal pasif ya, hanya diam saja dan kemungkinan besar lebih banyak tidur. Nah, saya akan coba ambil untuk bibit sulcatanya, saya akan letakkan di tangan saya biar lebih jelas untuk teman-teman yang pengen tahu tentang sulcata ya, dari tampilan fisiknya. Nah, kalau teman-teman tanya, Bang, lebih enak mana sih? Ngerawat kura-kura darat atau kura-kura air ya? Atau semi akuatik? Nah, kalau pendapat saya pribadi, saya tuh lebih suka pelihara kura-kura darat, teman-teman. Keuntungannya apa? Nah, keuntungannya tuh untuk perawatannya ya, itu lebih simple daripada kura-kura air ya. Kita tuh tidak perlu mengganti airnya setiap hari. Kita hanya perlu menyiapkan makanannya saja. Ya, kandang-kandang sederhana pun sudah cukup ya, tidak perlu beli akuarium. Jadi untuk pengalaman pribadi sih, lebih suka pelihara kura-kura darat. Dan juga untuk kura-kura darat tuh bisa kalian lepas berjalan-jalan di halaman rumah kalian gitu. Kalau kura-kura air lebih aktif di dalam air. Dan kalian juga perlu menyediakan tempat itu ya, tempat untuk berjemur untuk kura-kura air. Tapi kalau untuk kura-kura darat, kalian tuh hanya perlu menyiapkan itu ya, tempat berlindung seperti kardus supaya kura-kuranya tuh dapat beristirahat di dalamnya. Jadi untuk memelihara kura-kura darat maupun kura-kura air itu memiliki kelebihannya masing-masing dan kekurangannya. Tergantung dari selera teman-teman. Dan ya, buat teman-teman mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan seputar kura-kura darat maupun kura-kura air, kalian tuh bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Nah, saya tuh sebelumnya juga sudah pernah pelihara kura-kura air sih, seperti Siben Rocky, Damar ya, dan juga Brazil. Tapi itu kura-kura Brazil saya tuh saya berikan ke teman saya, teman-teman, 2 ekor waktu itu. Dan untuk kura-kura Damar dan juga Siben Rocky-nya meninggal ya waktu itu, karena kemungkinan besar cuaca ekstrim yang terlalu dingin waktu itu. Benar-benar dingin waktu itu, musim hujan, beneran dingin sekali. Dan lupa waktu itu gak saya masukkan ke indoor ya, jadi kura-kuranya tuh kedinginan. Itu termasuk kesalahan saya sih dulu.
Padahal waktu itu lumayan ya untuk harga dari kura-kura Shibun Rocky atau leher panjang tuh saya beli sekitar 200 ribuan. Begitupun dengan kura-kura damar dada merah itu saya beli sekitar segitu juga. Dan yang bikin saya kesal waktu itu ada teman saya ya teman-teman. Sempat bilang kalau iya harga kura-kura tuh murah banget katanya. Sempat seperti mengelok-ngelok, seperti mengejek gitu ya. Padahal saya tuh pelihara kura-kura tuh hanya sebagai hobi ya, kesukaan saya. Entah kenapa mereka seperti itu ya. Walaupun bercanda, tapi bercandanya nggak usah seperti itu juga ya. Karena untuk harga kura-kura tuh bervariasi, banyak sekali. Ada yang sekitar, ya bervariasi lah pokoknya. Tergantung dari jenisnya ya. Mungkin mereka belum paham tentang harga kura-kura. Ya biarkanlah.